Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagian akhir dari bab puasa di kitab yang kita pelajari, yaitu fikih pemula di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir ini penulis menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Penulis menjelaskan bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa dia melakukannya karena lupa. Kok ada orang lupa? Ya tidak tahu. Dia melakukannya karena lupa terhadap puasanya. Ya, jadi dia itu lupa kalau hari itu puasa. Pokoknya dia pengen, dia melakukan itu, ya lupa kalau dia puasa. Atau tidak tahu bahwa hal itu dilarang. Jadi nggak tahu kalau itu dilarang. Tapi kalau santri semuanya tahu meskipun belum nikah insya Allah. Atau musafir, jadi dia akan punya keringanan untuk kemudian tidak berpuasa, ya, tapi dia melakukan hubungan suami istri. Atau sedang sakit, atau sebelumnya memang sengaja tidak berpuasa. Ya, memang dia sengaja nggak puasa. Atau dia sadar berpuasa, namun menyangka bukan puasa Ramadan. Apa ada orang begini nih? Wallahu a'lam. Maka mereka semuanya tidak wajib membayar kafarat, cukup mengqadha atau mengganti puasa saja. Baik, jadi untuk bagian pertama, ya, orang yang melakukan jima atau hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, ini di dalam Islam ada hukumannya, ya, karena dia telah menodai kesucian bulan Ramadan itu sendiri. Jadi nanti ada hukumannya yang akan diterangkan di bab yang selanjutnya. Jadi yang pertama, melakukannya karena lupa kalau dia puasa, kemudian atau enggak tahu kalau itu dilarang, ataupun dia sedang musafir atau sedang sakit, ya, sakit-sakit masih sempat, atau sadar puasa namun menyangka bukan puasa Ramadan dan ini enggak tahu ada atau tidak, maka mereka tidak wajib membayar kafarat, cukup mengqadha atau mengganti puasa saja. Yang kedua, keadaan kedua yaitu dia melakukannya secara sengaja, bukan karena memiliki salah satu alasan dari yang disebutkan di atas, ya, di poin pertama tadi. Maka wajib baginya mengqadha puasa sekaligus membayar kafarat atau denda. Ya, jadi orang kalau memang dia itu sengaja, bukan karena alasan yang disebutkan tadi, maka dia mempunyai dua kewajiban. Yang pertama qadha, mengganti puasanya. Yang kedua adalah membayar kafarat atau denda. Ya, kafarat. Apa itu kafaratnya? Ya, kafaratnya orang berjima di siang hari bulan Ramadan itu setidaknya ada 3. Yang ini berurutan. Jadi kalau nggak bisa yang pertama, melakukan yang kedua. Kalau nggak bisa yang kedua, maka melakukan yang ketiga. Nah, ini perhatikan, mumpung masih belum nikah, nanti kalau nikah jangan coba-coba, karena hukumannya lumayan berat. Hukuman yang pertama adalah membebaskan budak laki-laki atau perempuan yang mukmin, tidak cacat anggota badan, yang bisa menghalanginya dari bekerja. Ya, ini hari ini budak tidak ada. Maka opsi yang pertama ini sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang nggak ada, maka yang kedua ini masih mungkin hari ini. Kalau nggak bisa membebaskan budak, maka yang kedua
berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus nih, ya. 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu, ya, puasa 2 bulan kan berat nih. Dia merasa nggak mampu, maka hendaknya memberi makan 60 orang miskin. Setiap orangnya adalah 1 mud, ya, 1 mud makanan pokok penduduk setempat, ya. 1 mud itu kalau beras mungkin nggak sampai sekilo, ya, 600 gram, ya. Mungkin kalau mau dibulatkan sekilo, ya, sehari berarti memberikan makan 60 kilo beras, ya, dalam sehari itu. Itu hukuman bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sebuah kisah, yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia itu tiba-tiba datang kepada Nabi mengatakan, "Sungguh celaka diriku wahai Rasulullah. Sungguh celaka diriku wahai Rasulullah, sungguh celaka diriku wahai Rasulullah. Ada apa dengan dirimu?" kata Nabi. "Ada apa dengan dirimu?" Lalu dia menjawab, "Aku menggauli istriku saat berpuasa Ramadan." Maka Nabi bertanya, "Kamu memiliki budak atau tidak yang bisa kamu bebaskan?" Dia menjawab, "Enggak punya ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Kamu sanggup enggak puasa 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Berat?" "Tidak ya Rasulullah." Maka beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi diam. Ketika Nabi itu diam, ternyata qadarullah ada orang datang. Ada orang datang membawa sekeranjang kurma. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, mana laki yang tanya tadi? Mana laki yang bertanya tadi?" Langsung dia mengatakan, "Saya Rasulullah, saya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Terimalah kurma ini, lalu sedekahkan kepada orang lain." Ya, sedekahkan kepada orang lain yang miskin. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ada, ya, apakah ada orang yang lebih membutuhkan kurma ini daripada saya?" Artinya saya ini orang paling miskin. Udah miskin, malah siangnya melakukan hubungan suami istri lagi. Ya, udah miskin, nggak punya apa-apa. Mungkin karena syahwatnya sudah memuncak, melakukan itu. "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Demi Allah, tidak ada satu keluarga pun yang bermukim di antara 2 lembah ini yang lebih fakir daripada keluargaku." Maka Nabi pun tertawa nih, ya, sampai terlihat gigi taringnya. Lantas beliau bersabda, "Kurma ini untuk makan keluargamu." Ya, baik. Jadi itu hukumannya, hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, saya ulang lagi. Yang pertama adalah dia hendaknya membebaskan budak. Kalau tidak ada, maka opsi kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap orangnya berapa? 1 mud atau 600 gram makanan penduduk setempat, kalau kita berarti beras, ya. Lalu siapa yang menanggung? Nah, ini kan melakukan hubungan suami istri, artinya ada suami, ada istri. Ya, siapa yang harus bayar? Beliau mengatakan yang menanggung kafarat berjima di siang hari itu adalah suami saja. Jadi istrinya enggak. Kenapa? Karena suamilah yang dipandang sebagai pelaku. Ya, yang minta-minta itu kan laki, ya. Kalau perempuan mah kadang ikut saja. Ya, jadi untuk tanggung jawab membayar kafarat
itu hanya suami saja yang membayar, adapun istri tidak ada kafaratnya. Hanya saja dia kewajiban untuk mengqadha puasanya. Jadi kalau melakukannya selama Ramadan sekali, ya artinya istri itu hanya mengganti puasa sekali saja. Yang membayar kafarat hanya suami. Ya. Bagaimana tata cara puasa kafarat? Ya, tata caranya. Yang pertama, puasa kafarat itu kan 2 bulan. Ya, 2 bulan. Maka harus dilakukan secara terus-menerus, berurutan dari awal sampai akhir. Bagaimana kalau misalkan berhenti karena alasan syar'i? Misal nih sudah dapat sebulan, kemudian dia sakit. Ya, sakit selama seminggu misalkan. Maka ketika sakit ini dihitung sebagai udzur syar'i, maka ketika sembuh sakitnya, maka dia tinggal meneruskan puasanya selama 2 bulan penuh. Lalu bagaimana kalau dia itu berhenti enggak karena udzur? Misal nih, males puasa hari ini. Padahal sudah mendapatkan 50 hari, kurang 10 hari lagi. Ternyata hari ke-50 dia malas. Maka puasanya dianggap gagal dan harus mengulang dari awal lagi. Ya, mengulang dari awal lagi. Lalu penulis mengatakan, kapan kafarat menjadi gugur? Jadi kafarat itu bisa gugur. Kapan gugurnya? Ini bagi yang pengen gugur nih. Kalau yang sudah melakukan hubungan suami istri, kafaratnya pengen gugur, yang pertama adalah kalau yang bersangkutan itu gila. Nah ini, kalau orangnya gila udah putus kafaratnya. Atau yang kedua meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia ya gimana lagi? Kalau namanya meninggal sudah nggak bisa puasa lagi. Atau membayar kafarat. Adapun kalau sakit atau karena dia safar atau kepayahan, maka tidak menjadikan kafaratnya gugur. Jadi tetap harus membayar kafarat. Itulah bab terakhir dari bab puasa, yaitu tentang kafarat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.